Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 22 September tahun 2023. And your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now, celebration. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Video pembelajaran. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh filsafat yang bernama Socrates. Nah, kali ini kita akan membahas muridnya, yaitu Plato. Plato inilah yang memperkenalkan Socrates, karena Socrates itu meskipun dia itu salah satu filosof tercerdas, meskipun pada akhirnya dihukum mati, tetapi dia selama hidupnya tidak pernah menulis buku, tidak pernah menuliskan dialog-dialog filsafatnya, akan tetapi bisa terkenal sampai sekarang. Siapa lagi yang memperkenalkan Socrates kalau bukan Plato, yaitu muridnya. Plato inilah yang menulis atau banyak menulis tentang gurunya, yaitu Socrates. Berbeda dengan Socrates, di mana Socrates itu adalah anak dari seorang pemahat patung dari batu, sementara Plato itu merupakan anak seorang bangsawan di Athena. Jadi dari latar belakang keluarganya juga sudah beda. Sejak muda, Plato ini sangat mengagumi Socrates. Bahkan pemikiran-pemikirannya itu sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Socrates. Dan Plato ini juga dinobatkan sebagai salah satu filsuf cerdas juga. Karena apa? Selama hidupnya dia menuliskan sekitar 24 dialog yang kemudian menjadi kesusastraan tinggi dunia yang sampai saat ini diabadikan. Plato dilahirkan di Athena juga sekitar tahun 427 Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan bahwa Plato ini dinobatkan sebagai orang yang pertama kali mendirikan kampus atau mendirikan universitas, yaitu Plato mendirikan sebuah kampus bernama Akademia di Athena pada tahun 387 sebelum Masehi. Yang kemudian kampus inilah yang nantinya akan melahirkan banyak filosof-filosof terkenal yang sampai saat ini misalkan seperti Aristoteles. Nah, pemikiran-pemikiran Plato itu banyak sekali, tetapi tidak mungkin kita bahas di video yang sangat singkat ini, sehingga pada kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan sekitar 5
pemikiran Plato secara singkat ya. Pemikiran Plato itu yang pertama, basicnya itu pemikiran Plato itu tentang ide, yaitu idea. Yang inilah kemudian menjadi basic untuk pemikiran-pemikiran selanjutnya. Yang kedua ada pemikiran tentang etika, tentang manusia, tentang negara, dan tentang Tuhan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang tadi idea. Menurutnya, realitas itu terbagi menjadi dua dunia. Yang pertama itu adalah dunia yang terbuka untuk rasional atau rasionalitas. Yang kedua adalah dunia yang terbuka untuk indera. Jadi ada dua dunia, kata Socrates. Dunia yang pertama ini adalah dunia yang terbuka untuk rasionalitas, dan dunia ini sifatnya itu kekal. Inilah konsep idea awal dari Socrates, dari Plato, seperti yang di video sebelumnya kita bahas tentang aliran-aliran filsafat idealisme. Ya ini salah satu pencetusnya itu adalah Plato yang melahirkan aliran filsafat idealisme, bahwa hakikat sesuatu, realitas sesuatu hakikatnya ada di alam idea. Nah, alam idea ini itulah yang menjadi bangunan dasar dari seluruh realitas yang ada di dunia ini. Sementara dunia yang kedua, yaitu dunia indera, ini hanyalah bayangan dari dunia ide ini. Seperti kemarin yang saya contohkan itu adalah kita misalkan konsep rumah. Rumah yang kita lihat di alam indera atau dunia indera ini, yang kita lihat dengan mata kepala kita, itu merupakan bayangan dari rumah yang ada di alam idea. Yaitu ketika kita ingin membangun rumah, maka konsep rumah yang ada di ide kita, alam idea kita, itulah realitas rumah yang sesungguhnya. Sementara rumah yang kita lihat menggunakan indera itu adalah bayangan dari indera dari alam idea ini. Sehingga ini itu sifatnya, alam yang di alam indera itu sifatnya sementara, sementara yang di alam idea itu sifatnya kekal. Inilah yang konsep idea dualisme realitas inilah yang kemudian nanti mempengaruhi tentang pengetahuannya tentang manusia, tentang negara, tentang Tuhan. Jadi basic dasarnya itu adalah idea itu, karena memang Plato ini adalah pencetus dari aliran filsafat idealisme. Dengan konsep dualisme realitas inilah Plato bisa mendamaikan perseteruan antara Parmenides dengan Heraklitus, di mana dua filsuf ini adalah filosof prasokrates ya, di mana Heraklitus itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti akan berubah, terus mengalir dan terus berubah. Sementara Parmenides itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ajeg dan tidak akan pernah berubah. Jadi Heraklitus sama Parmenides ini kan terkenal dengan filsafat alamnya. Ini perdebatan dua filosof ini lumayan panjang, yang kemudian akhirnya diselesaikan oleh Plato dengan dualisme realitas itu, bahwa Heraklitus di sisi lain benar, ya, bahwa dunia ini tuh akan terus berubah dan terus mengalir, dan dunia ini hanya terjadi ada di dunia indera tadi. Pendapatnya Heraklitus itu benar, hanya ada di alam indera. Sementara pendapatnya Parmenides bahwa segala sesuatu itu tetap dan bersifat kekal, tidak akan berubah, itu benar juga, tetapi hanya ada di alam idea. Jadi Plato itu mendamaikan dua filsuf yang saling bertentangan ini dengan membagi dua realitas tadi. Dua-duanya benar, tetapi berada di dunia yang berbeda. Satu berada di dunia idea, satu berada di alam indera yang tadi, bahwa indera itu sifatnya berubah dan sementara yang di alam idea itu sifatnya kekal. Pemikiran Plato yang kedua itu adalah tentang etika. Sama seperti halnya Socrates, menurut Plato etika juga sifatnya itu intelektual dan rasional. Jadi etika yang kita pahami itu kan sebagai sifat ya, sebagai sikap. Tapi bagi Plato itu etika itu sifatnya itu ada di alam intelektual dan juga bersifat rasional. Kenapa? Karena memang tujuan akhir dari filsafatnya itu adalah untuk mencapai budi yang baik. Budi itu diartikan oleh Plato itu adalah sebuah pengetahuan. Maka dengan orang berpengetahuan, maka dengan sendirinya dia akan beretika baik. Itu menurut
Plato. Kenapa etika itu adanya di intelektual dan rasional? Karena seperti ini, kita analogikan seperti ini. Misalkan sebagian orang menganggap bahwa ketika lewat di depan halayak umum, di depan orang banyak atau di depan orang yang lebih tua, kita harus nunduk. Itu pengetahuan. Maka ketika orang memiliki pengetahuan tersebut, ketika dia lewat di depan orang yang lebih tua, maka otomatis dia akan menunduk. Sementara orang yang beranggapan atau memiliki pengetahuan bahwa di depan orang tua itu nggak harus menunduk kok, lewat depan itu ya udah lewat-lewat aja gitu. Maka ya pengetahuan itu akan melahirkan perilaku tadi itu. Makanya etika dalam konsepnya Plato itu adalah bersifat intelektual dan rasional. Semakin baik semakin banyak pengetahuan seseorang, karena budi itu adalah pengetahuan, tahu. Maka semakin banyak orang memiliki pengetahuan, semakin baik juga perilakunya. Itu menurut Plato. Meskipun kita bisa menyangkalnya ya, tapi ini kita sedang membahas tentang pemikirannya Plato. Itu pemikiran Plato tentang etika. Kemudian yang ketiga itu adalah pemikirannya tentang manusia. Karena dipengaruhi oleh konsep awal tadi, idea, maka Plato dalam memahami manusia itu juga dibagi menjadi dua, bahwa manusia itu merupakan makhluk dualisme, yaitu makhluk sebagai jasad, badannya itu, fisiknya itu, dan manusia sebagai idea. Ideanya manusia itu adalah jiwanya. Sehingga manusia Plato itu membagi manusia sebagai secara fisik dan juga secara jiwanya itu. Nah, akan tetapi Plato itu beranggapan atau berpendapat bahwa manusia itu sudah ada sebelum badannya itu ada. Jadi dia itu punya praeksistensi. Kalau dalam kajian Islam kan tentu hampir mirip ya, punya namanya praeksistensi. Tetapi Plato ini menganggap bahwa jiwa ini bersifat abadi karena jiwa ini ada di alam idea itu, sementara fisik itu ada di alam indera. Inilah yang nanti menjadi perdebatan dengan muridnya lagi, namanya Aristoteles. Kalau Aristoteles itu tidak membagi manusia itu menjadi dualisme seperti ini, yang akhirnya berimplikasi pada pemahaman bahwa jiwa manusia itu sifatnya itu kekal, sementara badannya manusia itu kan fisiknya itu bersifat sementara. Sehingga Plato beranggapan bahwa sebelum manusia itu dilahirkan di dalam jasad ini, jiwa-jiwa manusia itu sudah ada. Dan ketika nanti diturunkan atau disatukan dengan jasadnya itu, jiwa itu terperangkap dalam tubuh fisik manusia itu sendiri karena tidak mampu memahami dunia ide tersebut. Akhirnya jiwa itu terperangkap di dalam badan manusia itu. Tetapi nanti ketika badan itu mati, jiwa itu masih hidup dan tidak akan mati. Itu pandangannya Plato tentang manusia. Yang keempat itu pemikiran Plato tentang negara. Akan tetapi beberapa intelektual itu mengatakan bahwa pemikiran Plato tentang negara ideal ini bersifat utopis. Artinya apa? Hampir mustahil untuk dicapai. Hampir mustahil untuk dicapai. Kenapa? Karena bagi Plato, negara ideal itu adalah negara yang dipimpin bukan oleh orang-orang atau oleh seluruh rakyat, melainkan negara tersebut itu ditentukan oleh suatu ajaran berdasarkan pengetahuan. Coba bagaimana? Kemudian pemerintah itu harus dipimpin oleh idea yang baik. Jadi kalau kita mengacu pada pemikiran Plato itu, negara yang baik itu ya harus selalu dipimpin oleh kebaikan, dipimpin oleh bukan asas kepentingan perorangan atau kelompok, tapi melainkan diputuskan atau ditentukan oleh idea yang baik tadi itu. Itu yang ada di alam idea itu. Segala unsur dalam sebuah negara harus dijalankan secara baik ya. Makanya kata beberapa intelektual itu ya, ini sebuah konsep yang utopis. Konsep yang terakhir itu adalah konsep pemikiran Plato tentang Tuhan. Plato percaya adanya Tuhan. Kata dia, dengan kita melihat bumi, matahari, benda-benda di langit,
pergantian musim yang begitu teratur dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, itu merupakan bukti akan eksistensi Tuhan. Bahkan kata Plato, dengan kita mengamati benda-benda langit yang begitu teratur, itu pasti ada yang namanya intelijensia yang mengatur. Jadi bahasa Plato itu intelijensi, ada intelijensi alam semesta yang mengatur. Tidak mungkin alam semesta ini bergerak dengan sendirinya, tetapi alam semesta ini memiliki jiwa. Ya tadi, balik lagi ke konsep awal tentang alam idea dan alam fisik. Alam semesta ini merupakan bentuk fisik, sementara alam ini punya alam ideanya. Alam semesta ini punya alam ideanya, yaitu jiwa alam semesta. Yang jiwa alam semesta itu disebut Plato sebagai disebutnya itu sebagai intelijensi, dan intelijensi itulah Tuhan menurut Plato. Jadi jauh sebelum sebelum Masehi, Plato sudah tadabur alam dengan melihat bumi, matahari, bulan, dan benda-benda di langit. Dia mempercayai akan eksistensi Tuhan. Mungkin bagi kita, pemikiran Plato biasa-biasa aja, seperti ya wajar lah, kita juga sudah tahu kok. Tapi jangan melihat saat ini, itu nggak apple to apple. Tapi bandingkan dengan sosiokultur historis pada saat Plato dilahirkan dan Plato hidup pada saat itu, di mana pada abad Yunani kuno sebelum Masehi itu masyarakatnya itu belum seperti sekarang, tetapi Plato mampu berpikir sampai sejauh itu. Bahkan Islam saja kan sebelum Masehi itu belum ada, tetapi Plato sudah melakukan tadabur alam. Mungkin itu saja sangat sedikit sekali, bahkan baru kulit luarnya saja tentang konsep-konsep pemikiran tentang Plato. Yang tadi 5 tadi mungkin bisa dijadikan keyword teman-teman untuk mendalaminya lebih lanjut, bagaimana Plato memandang tentang idea atau realitas, kemudian tentang manusia, tentang etika, tentang negara, dan tentang Tuhan. Semuanya dikupas dalam filsafatnya Plato, tetapi tidak mungkin kita bahas dalam satu video. Itu saja. Video pembelajaran. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya. Jarang ngontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya. Selama 21 tahun. Sesekali, padahal tinggal satu kota. Maka sang anak kaget, ya Allah, 21 tahun. Saya sudah nggak pernah keluar lagi sama ibu saya. Semenjak saya nikah, saya lupa. Maka dia telepon ibunya, Bu, siap-siap. Malam ini saya jemput, saya ajak makan malam. Saking bahagia ibunya. Ini anak di perjalanan, baru mau sampai rumah, baru mau telepon ibunya, kaget. Ibunya sudah di depan rumah, sudah nunggu. Kata anaknya apa? Hari itu saya nggak ngelihat orang yang lebih bahagia dari ibu saya. Saking bahagianya, anakku kembali 21 tahun hilang. Saya nggak digubris, saya nggak didatangi, hari ini ngajak saya keluar makan malam. Saking bahagianya ibu. Ibu kita bahagia dengan kita kalau mendekat itu bahagianya yang luar biasa. Maka jangan pernah menjauh selagi kita masih punya orang tua. Anaknya lupa karena 21 tahun nggak ngajak makan ibunya. Lupa kalau ibunya sekarang penglihatannya nggak seperti dulu. Melihat nggak kelihatan menu makanannya. Diambil sama anaknya, dibaca satu persatu menu makanannya. Makanan ini, makanan ini. Didengarkan satu-satu sama ibunya. Sambil ibunya bahagia dan meneteskan air mata. Teringat ketika dia ngejak anaknya masih kecil belum bisa baca, juga ibunya membacakan menu itu satu persatu. Dibacakan dengan sabar. Sampai anaknya bahagia, alhamdulillah saya bisa ngajak makan ibu saya. Kata anaknya, Bu, kapan lagi kita makan malam lagi? Kata ibunya, nanti saya yang bikin jadwal. Hari ini kau traktir saya, nanti saya yang traktir dirimu. Kau sama anak-anakmu dan kau juga sama istrimu. Selang beberapa waktu ibunya sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Selesai meninggal dunia dari pemakamannya dan selesai semua, si anak ini dapat telepon dari rumah makan, dapat undangan jamuan makan gratis dia sama keluarganya. Pergi anaknya pergi ke rumah makan itu, ternyata apa? Yang pesen booking tempat di rumah makan itu ibunya. Ibunya sudah booking, sudah dibayar buat dia sama anak-anaknya. Janjinya ibunya ditepatin. Ibumu nggak pernah lupa dengan dirimu. Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga.
takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali, tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi,
bapak pengacara dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah. Nampak merah sana, merah sana, hijau masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah, saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik, singa ciptaan Allah. Hadapilah singa itu. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya. 7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah. Berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah. Ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kata Aristoteles, siapapun bisa marah, mudah marah itu. Kalian kan tidak pernah kursus caranya marah yang baik, itu kan tidak ada. Otomatis orang itu bisa marah. Tapi kata Aristoteles, marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak dimiliki semua orang. Karena itu tidak mudah, atau jangan-jangan tidak ada. Sulit loh marah kepada orang yang tepat saja. Ini kita juga mungkin milih-milih. Kadang apa seharusnya kita marah. Kadang-kadang saatnya kita memaklumi kita marah. Saatnya kita menasehati kita marah. Saatnya kita nuntun kita marahi. Apalagi dengan kadar yang tepat. Kadang-kadang kita kan sering over. Marah itu kan kadang salahnya kecil, marahnya besar. Masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan 2 amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita. Di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun. Saat Anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat Anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap Anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita. Cari teman yang baik. Apa ciri teman baik itu? Ada 3. 1, teman yang baik itu ketika kita bersamanya membuat kita bisa makin dekat sama Allah.
menatapnya, bersamanya, main sama dia. Jadi bawaan kita tuh ya pengen jadi better aja sih ya gitu daripada sebelumnya. Nah ini teman yang baik. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang mau mengingatkanmu dalam kebaikan. Teman yang baik itu adalah teman yang membenarkan perbuatanmu, bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu. Apa bedanya antara membenarkan dengan membenar-benarkan? Beda. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Tapi kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Itu bukan teman yang baik. Ya, maka carilah teman yang seperti itu. Dan yang ketiga, teman yang baik itu adalah teman yang selalu ada bersama kita, baik suka maupun duka, baik dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Kalau kita mendapatkan urusan dunia, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub. Cuma dunia. Kalaupun kita kehilangan urusan dunia, juga jangan stres, jangan frustasi. Mulai hari ini katakan, cuma dunia. Cuma dunia. Tetapi bukan berarti dunia nggak dicari. Silakan cari dunia. Dan saat kita mendapatkan dunia, jadi bekal untuk amal soleh, jadi bekal untuk amal ibadah, jadi bekal untuk amal jariah. Ya, yang saat kita kembali, kita akan siapkan banyak kebaikan di situ. Ingat, ketika manusia meninggal, keputus semua amalnya, kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doanya anak soleh yang mendoakan kita. Belajarlah untuk terbiasa tidak diajak. Belajarlah untuk terbiasa untuk tidak diundang. Belajarlah terbiasa untuk ditinggalkan, diabaikan, tidak dipertimbangkan sama sekali dari orang lain. Berdamailah dengan dirimu sendiri tanpa bergantung dengan kepedulian orang lain. Orang pelit itu adalah orang yang memang punya sikap tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak ingin seolah-olah kehilangan hartanya. Maka apa yang terjadi? Dia tahan harta tersebut sampai kemudian dia tersiksa karena menahan harta tersebut. Makanya mohon maaf, ini rumus ya. Segala sesuatu yang memang sudah waktunya keluar, itu akan keluar. Jadi segimanapun kita nahannya, kalau sudah waktunya harus keluar, ya keluar. Misal contohnya, ada orang yang diberikan kemampuan, ini harusnya dikeluarkan misalnya untuk sedekah, tapi dia pelit gitu. Maka mohon maaf, Allah punya cara mengeluarkannya. Misalnya dia ke kantor, nah tiba-tiba bannya kempes gitu kan, atau kemudian ada sesuatu yang terjadi bagi dirinya yang harus membuat uang itu keluar. Maka hati-hati, sifat kikir, sifat bakhil kepada orang itu nggak baik. Video dakwah. Di antara bekal yang bisa kita bawa adalah sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah itu pun tidak juga bisa dibuat. Mau mati bawa apa? Memangnya harta ini dibawa? Memangnya keluarga ini bisa menolong? Nanti dikubur mau bawa apa? Makan mati dimakan cacing tanah. Sholat subuh berjamaah, tidak lebih tidak kurang. Sholat subuh berjamaah tidak juga dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau sebentar saja nyawamu dia cabut, nafasmu, detak jantungmu dalam kuasa Allah SWT. Yang kau sombongkan itu apa? Oleh sebab itu ada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang menjadi motor penggerak, ikut datang dengar pengajian, paksakan diri. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kesenangan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau tidak sholat subuh berjamaah, ada pengajian, inilah yang menyelamatkan kita. Mati, selesai, akan ada perjalanan yang lebih melelahkan, yang lebih panjang, yang lebih menyulitkan. Video dakwah. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fasammal jannah, surga kau dapati di sana. Sedangkan tapak kakinya kau urus, kau dapat surga. Apalagi jilbabnya, apalagi kepalanya. Pintu surga bukan cuma haji mabrur, pintu surga bukan cuma sholat tahajud, pintu surga adalah ibu-ibu. Maka beruntung dan bertuahlah ibu-ibu yang sempat berbakti kepada ibu-ibunya ibu. Ada satu dosa, kalau kita buat di dunia, kita dapat hukumannya dunia, dapat akhirat dapat. Tetangga saya itu pecandu narkoba, pezina, kenapa rezekinya lancar, kenapa hidupnya enak Pak Ustaz? Di akhirat
tinggal menerima azab dia. Di dunia disenangkan Allah. Tapi ada orang buat dosa, hukumannya di dunia dapat, di akhirat dapat. Siapa itu? Orang yang durhaka pada orang tua.